PPG Gajah kategori 1 Angkatan 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi mengembangkan hikayat menjadi cerpen dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Silva Silva sama Dela. sama Dela dan Ridho. Kalau Silva kemana? Sakit. Kalau Dela kemana? Mau ya? Izin. Kalau Ridho? Ada acara keluarga. Ada acara. Sudah tidak apa-apa ya. Kita doakan semoga Silva dan Dela cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mohon dipimpin doa oleh siapa? Silakan. Julia saja. Oh, sama Rifa, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai aktivitas belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, coba diperiksa dulu apakah masih ada sampah di bawah meja kalian. Terima kasih Sipa, Ferdi, dan Rifa karena sudah menjaga kebersihan. Selanjutnya tolong silakan berdiri. Periksa kerapihan pakaian kalian. Kalau masih ada kemeja yang belum dimasukkan ke dalam celana atau rok, dasinya jangan sampai miring. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita saksikan video di depan tentang kerja sama tim. Bersama tim kita menjadi kuat. Bersama tim kita jadi menang. Ini ada kaitannya dengan kegiatan pelajaran kita hari ini. Kita akan mengerjakan sebuah proyek bersama kelompok. Proyeknya adalah kalian akan mengembangkan teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, oleh karena itu, karena ini pekerjaan yang cukup sulit, tetapi jika kalian mengerjakannya secara bersama-sama, insya Allah semuanya akan mudah dan kalian akan berhasil. Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Julia. Membandingkan nilai kehidupan cerita hikayat dan cerpen. Membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam hikayat dan cerpen. Lalu apa ya kaitannya dengan materi atau kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini? Mengetahui nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan saat ini dan yang tidak relevan. Dasarnya adalah mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Oke, menurut kalian, kalau kalian akan membuat sebuah cerita yang baru, jadi manfaat pembelajaran ini itu apa? Silakan Julia. Mengembangkan kreativitas terutama dalam membuat cerita. Ada lagi? Mengasah dalam berpikir kritis dan berimajinatif pada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke. Pertama, melatih kreativitas, lalu melatih kemampuan imajinatif dan berpikir kritis. Melatih kalian untuk menulis, terutama menulis sebuah cerita. Karena kita tahu bahwa kemampuan menulis itu harus dilatih. Nah, hikayat Bayan Budiman. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran bab hikayat. Artinya kalian sudah lumayan banyak ya membaca hikayat. Oke. Sudahkah kalian membaca hikayat Bayan Budiman? Belum. Nah, kalau begitu kalian bisa saksikan video di tadi, atau kalian mau saksikan video atau mau baca? Saksikan video. Saksikan video, baik.
Kalau sudah, coba kalian jawab pertanyaannya di depan ya. Menurut kalian, apakah tema yang diangkat dalam hikayat tersebut? Percintaan. Kenapa percintaan? Karena tadi tentang suami istri. Istrinya melakukan apa? Pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Pokok ini. Pengkhianatan ya, dia bertemu dengan laki-laki lain di belakang suami tanpa pengetahuan suaminya. Lalu siapakah tokoh utamanya? Bibi Zainab. Bibi Zainab dan burung siapa namanya? Bayan. Bayan ya. Lalu alurnya tadi. Kira-kira jenis alurnya dulu deh. Menggunakan apa tadi? Alur maju. Lalu ada satu lagi. Tadi sebut-sebut oleh Julia. Oke. Lalu apakah nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat tersebut? Nah, apa? Silakan. Nilai moral. Kenapa nilai moral? Menjaga kehormatan sebagai wanita dan bersedia pada pasangan. Ya, yang seperti itu. Setuju? Setuju. Setuju? Iya. Selain nilai moral, ada nilai apa lagi tadi? Tadi di cerita tadi diceritakan nilai agama, betul. Kenapa? Bagian mana? 5 tahun dia usia 5 tahun pergi belajar bersama orang tuanya. Mengaji. Iya. Itu berarti selain agama ada nilai apa lagi? Kalau diminta untuk mengaji, pendidikan, berarti ada 3 nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat tersebut. Pertama, nilai moral. Tadi dibahas tentang apa? Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Kemudian ada nilai agama dan nilai pendidikan. Nah, tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana itu cara mengembangkan hikayat menjadi cerpen? Yang pertama, jika hikayatnya itu berupa hikayat berkait seperti tadi, maka ubahlah menjadi alur tunggal. Ya, jadi jangan diceritakan tuh si ceritanya seperti dalam contoh yang tadi kita saksikan. Jangan diceritakan, itu jadi alur tunggal. Kemudian, jika ada kata-kata arkais, coba gunakan bahasa-bahasa yang umum. Seperti tadi ada kata beberapa lama. Padahal itu sebetulnya adalah konjungsi kronologis. Kemudian, jika ada yang menggunakan majas, misalnya majasnya terlalu berat ya, bahkan menggunakan kata yang arkais, sebaiknya sesuaikan ataupun bisa juga dihilangkan. Lalu pertahankan nilai-nilai yang terkandung. Nah, nilai-nilai terkandung tadi kan ada nilai agama, pendidikan, dan moral. Nah, itu jangan sampai dihilangkan. Perhatikan juga unsur intrinsiknya, terutama alur ya. Karena kita akan mengembangkan, artinya menceritakan kembali isi hikayat menjadi bentuk cerpen gitu ya. Maka setiap rangkaian peristiwa jangan sampai ada yang terlewat, supaya pengertiannya sama ketika kalian membaca versi hikayat dan versi cerpen. Proyek yang akan kita kerjakan hari ini, coba buka LKPD-nya dulu sebentar. Mohon dibuka dulu. Oke. Bagian depan itu adalah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan belajar. Yang kedua, kalian membuat perencanaannya dulu. Ya. Persiapan alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk melaksanakan proyek ini apa, nanti silakan tuliskan. Kemudian media publikasi, nanti karya kalian akan dipublikasikan kemana, boleh sosial media, silakan, mau Facebook, Twitter, atau mau ke blog juga silakan. Kemudian ini langkah dan jadwal kerja. Langkah kerjanya, yang pertama kalian analis dulu nilai kehidupan yang ada dalam tema cerita secara umum. Kemudian susun rangkaian peristiwa. Nanti kalian akan membuat sebuah peta konsep. Kita pernah melakukannya di materi tes LHO yang kita tempel di belakang. Ya. Jadi misalnya kalian buat sebuah bentuk, boleh kotak, boleh bulat, boleh awan-awan atau apapun itu. Kemudian kalian tarik garis gitu ya, tanda panah berurutan sampai terakhir. Nanti pun akan ibu bercontoh dulu. Selanjutnya kembangkan rangkaian peristiwa itu menjadi sebuah cerpen. Nah, ini dia bagian menantangnya gitu ya. Ini
butuh kerjasama. Boleh misalnya, Ibu, ini kan akan lama ya. Tidak, kalau dikerjakan bersama-sama pasti akan cepat. Lanjut. Bagus, LKPD-nya sudah dijelaskan. Coba buka halaman berikutnya. Nah, kalian akan mengembangkan hikayat Bunga Kemuning menjadi sebuah cerpen. Baca dulu, tapi kalau ibu anak saya mau udah baca, udah tahu isinya ya silahkan, berarti dilakukan saja. Lalu setelah itu kalian identifikasi isi pokoknya sama dengan yang sudah kita lakukan. Jawab saja 10 pertanyaan yang sudah ada di dalam LKPD. Lalu kalian buat rangkaian peristiwa dengan menggunakan peta konsep. Setelah selesai, baru kalian menceritakan kembali isi cerita hikayat Bunga Kemuning. Sekarang silakan susun langkah-langkah perencanaannya. Dari mulai alat-alat yang dibutuhkan, lalu nanti media publikasinya mau apa. Silakan bagi-bagi tugas yang penting sih supaya cepat. Waktunya dulu. Sanggupnya berapa menit? 30 setuju? Nah, silakan kayak bagi-bagi, misalnya baca dulu teksnya berapa menit. Kemudian jangan lupa ditanya, tuliskan pukul berapa hingga berapa. Dibuat perencanaan dulu, bagi tugas, langkah-langkahnya seperti apa. Silakan. Buat dulu konsepnya jangan langsung di sini, bisa boleh. Kita presentasikan dulu perencanaannya ya. Kalian harus melaporkannya dulu. Coba deh kelompok malu yang sudah siap deh. Ya silakan. Jadi cerpen kelompok 2. Persiapan alat dan bahannya yaitu alat tulis, spidol, dan kertas kosong. Media publikasi. Langkah dan jadwal kerjanya: membaca cerita 4 menit, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan. Ini membaca dan menganalisis. Terima kasih. Nomor terakhir ya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Kotaknya 10 tas ya. Ini ada berapa pertanyaan? Ya ada 10. Ada 9 kotak. Kita misalnya tengah-tengah itu apa? Saatnya kita menyajikan karya kalian. Kita mulai dari kelompok Juli. Silakan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana? Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Saya akan membacakan cerpen Bunga Kemuning yang kelompok saya buat. Pada masa lalu ada seorang ayah yang dikenal arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 putri berparas cantik identitas, tetapi karena terlalu sibuk mengatur perusahaan, ayah tidak sempat mendidik mereka dengan. Karena tanaman ini mengingatkan pada putri, lalu jadwal nama lengkap menulis oleh sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalian luar biasa, alhamdulillah kalian bisa menyelesaikan proyek ini selama 30 menit lebih sedikit. Sekarang saatnya kita evaluasi. Pertama-tama evaluasinya dari kelompok masing-masing dulu. Silakan, ada yang menyampaikan evaluasi. Tiga ada. Untuk kelompok mana? Kelompok 2. Jadi di kelompok 2 ada yang ketiga pada saat ayahnya menghubungi putrinya untuk belajar budi pekerti ke negeri seberang. Kelompok 3 tertinggal bagian itu. Kelompok 2 Oke, adakah kelebihannya? Tadi yang menarik dari kelompok 2 itu apa? Kelebihannya saat menjelaskan peta konsepnya jadi lebih mengerti. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berkomentar atau mengevaluasi, usahakan yang seimbang, jangan hanya fokus pada kesalahannya saja, tapi langkah baiknya juga puji ya kelebihan seperti apa. Untuk alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan proyek dengan sangat baik. Ibu hargai sekalian, apalagi kalian bisa menyelesaikan
proyek ini dalam waktu yang sudah kita sepakati bersama gitu. Ibu juga mau ungkapkan apresiasi ya. Ternyata kalian mampu mengembangkan hikayat menjadi cerpen tanpa mengubah isi dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam hikayat tersebut. Evaluasi dari ibunya untuk apa langkah-langkahnya sudah bagus. Pertama kalian identifikasi isinya dulu, lalu dibuat rangkaian, kemudian dikembangkan menjadi cerita. Itu semuanya sudah baik, sudah betul. Sekarang saatnya publikasikan karya kelompok kalian. Silakan nanti di KPD-nya tuliskan juga nama sosial media ya. Kalau nanti supaya ada bukti publikasi kamu tangkap layar, kirim ke ibu ya. Di rumah kalian kirimkan tangkapan layar yang sudah dipublikasikan. Sekarang boleh difoto dulu terus upload di mana? Anak-anak sudah selesai ya? Oke, sekarang kita simpulkan dulu yuk pembelajaran hari ini. Mangga, silahkan. Ada yang mau menyimpulkan? Bagaimana? Ya, silakan dulu. Jadi kesimpulannya kita bisa dapat mempelajari, bisa mengembangkan juga dari hikayat ke cerpen. Kita lebih mengetahui perbedaan hikayat dan cerpen itu apa. Ya, betul ya. Jadi pembelajaran ini bukan hanya untuk melatih kreativitas kalian dalam menulis sebuah cerita, tapi juga melatih kalian bekerja sama. Betul sekali, Pak, Ibu setuju. Sekarang kita refleksi dulu. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menantang. Kenapa menantang? Banyak yang dikerjakan dengan dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti biasa ya, penilaian di daftar teman, tolong satu orang saja. Nanti linknya dibagikan ke grup. Ya, apa? Biar nanti Bu. Ininya juga ada di screen. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang bertanyakan dulu? Tidak. Kalau begitu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar